Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini menempatkan prioritas secara tepat. Hari ini Yesus menekankan dua hal. Pertama, para murid tidak perlu berpuasa selagi ada bersama dengan Dia. Kedua, tujuan orang berpuasa supaya mereka dapat mendekatkan diri dan bersatu dengan Yesus. Jika seorang sudah bersatu dengan Yesus, maka dia tidak perlu lagi berpuasa. Tetapi akan tiba waktunya, mempelai akan diambil daripadamu, maka pada waktu itulah kamu harus berpuasa. Dalam kesempatan itu, Yesus menjelaskan bagaimana seseorang harus tahu menempatkan sesuatu secara tepat. Yesus tahu bahwa selalu ada kecenderungan pada manusia untuk tidak konsisten dalam menempatkan prioritas secara tepat. Karena tidak mampu menempatkan prioritas secara tepat, maka sering orang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Orang menilai hal yang baru dengan konsep lama, atau menilai yang lama dengan konsep baru. Jelas, hal ini akan terjadi benturan atau distorsi. Yesus mengatakan hal ini dengan perumpamaan. Menambalkan kain baru pada kain lama dan masukkan anggur baru pada kantong lama, jelas tidak mungkin baik karena tidak sesuai dan tidak tepat. Kita yang hidup di zaman ini, zaman modern dan hidup dalam iklim hidup intelektualitas yang cemerlang, kita perlu hati-hati menempatkan hidup secara tepat agar tidak mengalami kesulitan dalam adaptasi dengan zaman yang berputar begitu cepat. Saudara, kantong yang baru adalah hati kita sendiri. Kita memerlukan kantong yang baru, bukan kantong lama. Karena anggur baru itu harus dimasukkan ke dalam tempat yang terbebas dari sisa-sisa fermentasi yang lama. Dengan demikian, kita menjadi lebih leluasa untuk mensyaratkan diri kepada Yesus. Puasa dengan cara yang baru ini meminta kita untuk memusatkan diri seutuhnya pada cinta Yesus sendiri dan menerima bimbingan Roh Kudus. Memusatkan diri pada sabda Allah dalam perbuatan, perkataan, dan kasih kepada sesama. Puasa yang demikian mengantar kita menjadi pribadi dan manusia baru. Mari kita belajar menanti dan memenuhi diri kita dengan cita Kristus sendiri. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.